Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Nah, kalian tentunya pengen nggak akuarium, aquascape seperti video intro saya tadi? Tentunya pengen ya, tanamannya subur dan bisa sesuai dengan apa yang kita konsep. Jadi, apabila kalian ingin mendapatkan hasil yang seperti itu, maka kalian harus mengikuti atau mengetahui banyak hal ya. Tentunya kalian harus banyak belajar dari YouTube, dari vlog, dari video-video saya terdahulu maupun dari YouTuber lainnya. Nggak apa-apa, ikhlas kok seperti itu. Jadi intinya apa? Sebelum saya memasuki pembahasan yang inti pada kali ini ya, tentang terkait tanaman yang bisa ditempelkan pada kayu bonsai kalian, kunci utama yang harus kalian penuhi adalah parameter air, teman-teman. Gunakanlah parameter air yang sesuai. Kalau bisa parameternya itu serendah mungkin, GHKH-nya, pH-nya, TDS-nya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga air kalian itu berada pada range yang sesuai untuk menanam banyak jenis tanaman. Karena apa? Air itu yang terpenting. Sebelum kalian lari ke CO2, ke filter, kemudian ke pupuk dan banyak komponen yang lainnya, harus airnya dulu nih gitu. Jadi setelah airnya oke, baru kalian pikirkan mau menggunakan cahaya tinggi atau cahaya rendah. Baru kalian pikirkan mau menggunakan CO2 apa, pupuknya apa ya, tanaman apa, hardscape-nya apa. Oke, ingat ya, air. Oke, kita langsung aja masuk ke pembahasan tentang tanaman yang bisa hidup di kayu bonsai kalian. Jadi buat kalian yang suka membuat aquascape bonsai, maka inilah daftar tanaman yang bisa hidup selain moss itu sendiri. Oke teman-teman, baiklah kita akan memasuki tanaman apa aja yang bisa untuk hidup menjadi tanaman bonsai kalian. Oke, sekarang saya rekaman itu sekitar jam 2 subuh sehingga seharusnya aquascape ini mati ya, dan bisa kalian lihat di sini itu tanamannya pada kuncup semua karena memang bukan pada jamnya dia fotosintesis seperti itu. Nah, tanaman apa sih yang bisa kalian gunakan selain dari moss? Sebenarnya banyak teman-teman ya. Yang pertama bisa kalian gunakan yaitu Busipalandra. Tanaman ini sudah umum sekali digunakan untuk bonsai atau tanaman bonsai pada aquascape kalian. Tanaman ini cenderung gampang, kemudian pertumbuhannya tidak terlampau cepat sehingga kalian tidak perlu melakukan perawatan yang ekstra seperti trimming, kemudian melakukan pemangkasan yang rutin gitu ya. Busipalandra bisa kalian tanam di bonsai, di aquascape kalian, dan tidak perlu melakukan perawatan yang begitu ribet. Cukup tanam dan selama berbulan-bulan
kalian cukup amati saja perkembangannya seperti itu. Nah, untuk bonsai sendiri banyak sekali jenisnya ya teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan bonsai yang berukuran kecil hingga yang berukuran besar sesuai dengan konsep dan tema aquascape teman-teman. Nah, untuk selanjutnya ini ada dari daftar tanaman stem. Nah, yang di kategori pertama ini tanaman-tanaman yang cenderung lebih mudah. Jadi mudahnya dalam artian apa? Di sini kalian itu bisa menggunakan aquascape dengan CO2 cukup injeksi saja dengan cahaya medium, maka tanaman ini bisa hidup dengan baik di pohon bonsai kalian seperti itu. Yang pertama tadi Busia polandra, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis dari Ludwigia. Nah, mulai dari Ludwigia repens, terus kemudian Ludwigia arcuata, Ludwigia brevips, Ludwigia asperet ya teman-teman ya. Kemudian juga Ludwigia ovalis, repens dan turunannya itu adalah tanaman-tanaman yang gampang. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini saya menggunakan Ludwigia asperet ya teman-teman ya. Nah, di sini Ludwigia asperet kenapa sebenarnya banyak menjadi favorit publik untuk tanaman bonsai aquascape. Jadi begini teman-teman, tanaman Ludwigia asperet ini merupakan salah satu tanaman favorit saya juga, sering saya gunakan pada settingan saya dan sering saya rekomendasikan kepada teman-teman yang datang ke sini karena dia adalah salah satu jenis Ludwigia yang cukup kecil yang bisa kalian gunakan dan dia cukup gampang kok, bisa hidup dengan CO2 DIY ya dan cahaya yang medium seperti itu. Apabila kalian menanamnya pada CO2 injeksi dan cahaya high, warnanya akan sangat merona merah seperti itu. Kalian juga bisa menggunakan Ludwigia ovalis ya. Dia lebih kecil daripada Ludwigia repens, namun sedikit lebih besar dibandingkan Ludwigia asperet. Dan tentunya warnanya kan tidak semerah Ludwigia asperet, sehingga tanaman ini menjadi salah satu tanaman favorit scaper untuk dijadikan tanaman bonsai pada aquascape-nya gitu. Cuma tidak satu-satunya itu. Kalau apabila menggunakan jenis keluarga Ludwigia lain ya, selama itu masih ovalis, repen, itu nggak masalah, masih bisa aja. Ada lagi Ludwigia arcuata, brevips, itu juga tanaman yang kecil ya. Banyak juga kok yang menggunakan tanaman itu. Oke. Untuk pembahasan dari Ludwigia mungkin itu. Nah, kita beralih lagi ke jenis tanaman lain. Apa aja sih? Nggak semuanya dari bangsa Ludwigia teman-teman, banyak kok juga dari jenis lain. Contohnya yang ada di belakang saya ini adalah Hygrophila pinnatifida. Bisa kalian lihat ya, ini adalah Hygrophila pinnatifida yang saya tempelkan di kayu. Ini dilem kah, diikat atau gimana? Enggak teman-teman, jadi tanaman ini hanya saya letakin, kebetulan di kayu ini ada bolongan-bolongan sehingga tinggal saya letakin aja, saya ikat pakai batu seperti itu ya. Tanaman Hygrophila pinnatifida ini bisa masuk ya dalam kategori tanaman yang menempel di kayu bonsai kalian seperti itu. Nah, selain dari tanaman Hygrophila pinnatifida, yang bagus lagi dan yang cukup gampang itu adalah ini Lobelia cardinalis teman-teman. Bisa kalian lihat ini Ludwigia Lobelia cardinalis. Ini cukup gampang teman-teman ya. Bisa kalian gunakan dan ini bisa hidup di CO2 DIY, cukup dengan CO2 DIY. Tidak perlu tabung, tapi dengan tabung kondisinya akan sangat bagus sekali. Nah, untuk tanaman selanjutnya apa yang cocok nih teman-teman dan yang bisa, yaitu adalah baby tears. Nah, baby tears ini adalah tanaman yang sangat gampang. Jadi kalian bisa menghidupinya mulai dari cahaya low hingga high, CO2 low hingga CO2 high seperti itu. Namun dia akan tetap optimal ketika di cahaya medium. Oke. Untuk tanaman dalam kategori mudah untuk bonsai selanjutnya adalah tanaman yang sangat gampang ya, yang sangat populer, udah umum juga. Temannya Buce, satu family sama Busia polandra, yaitu Anubias petit teman-teman ya. Nggak harus Anubias petit sih, cuma umumnya karena Anubias petit itu kecil, jadi paling banyak digunakan untuk scape atau hardscape bonsai kalian seperti itu. Tanaman Anubias petit ini cuman karena dia mahal sehingga kalian harus memiliki cukup banyak dalam satu tank agar dia memberikan efek pohon seperti pohon beringin ya. Jadi dia memiliki akar yang menggantung di bawah ketika kalian taruh di bonsai hardscape kalian seperti itu. Nah, untuk kategori yang kedua, ini sebenarnya tanaman yang cukup sedang kesulitannya, tidak juga terlalu sulit, cukup sedang ya. Dan kalian di sini sebisa mungkin menggunakan CO2. Karena apa? CO2 injeksi maksud saya, CO2 tabung ya. Karena jikalau tidak menggunakan itu maka pertumbuhannya tidak bisa sesuai yang kalian harapkan gitu teman-teman. Jadi kalian harus bisa menggunakan CO2 cahaya medium dan high. Yang pertama ada dari jenisnya Monte Carlo teman-teman. Nah, Monte Carlo juga bisa kok kalian jadikan tanaman bonsai seperti itu. Apakah kalian ikat ya langsung pada kayu
atau kalian ikat dulu di media wabikusa, kemudian kalian taruh di bonsai kalian. Nah, selain dari Monte Carlo ada lagi Staurogen repens. Nah, Staurogen repens ini juga bisa gitu. Kalian ikat pada hardscape kalian ya, terutama bonsai kalian seperti itu, dan tidak harus memasuki tanah. Nah, selain dari itu ada lagi Donoi. Nah, Donoi ini ya, kalian harus memiliki mutlak air yang soft ya teman-teman ya, untuk menghidupi Donoi gitu, dan suhu yang cukup dingin, karena ini agak sulit ya. Apabila kalian bisa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka kalian bisa menghidupi Donoi. Nah, nanti akan saya tunjukin bagaimana cara menanam Donoi hingga subur. Saya lagi proses untuk itu, dan apabila sudah subur akan saya tunjukin kepada kalian. Jadi masih spoiler ya, seperti itu ya untuk Donoi ya. Kalau untuk Pinati Video kan sudah, untuk Donoi akan saya tunjukin nanti. Nah, selain dari Donoi itu juga ada tanaman yang namanya itu Kuba. Nah, Kuba ini juga bisa teman-teman, apabila kalian ingin menggunakan Kuba ini menjadi tanaman bonsai ya, tidak lagi karpet, tapi dia tumbuh pada bonsai kalian seperti itu. Selain dari itu ada lagi Bolbitis mini teman-teman. Nah, Bolbitis mini ini tanaman pakis fern yang bisa kalian gunakan untuk efek daun pada tanaman bonsai kalian. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita buat adalah kalian wajib menyiapkan pupuk cair yang komplit ya, mulai dari unsur mikronya dan makronya, dan lakukan secara teratur agar kebutuhan nutrisi kalian, maksud saya kebutuhan nutrisi tanaman kalian itu bisa selalu terpenuhi dan tidak terjadi malnutrisi. Kenapa? Karena begini teman-teman, tanaman yang saya sebutkan di atas, kecuali jenis Anubias, Moss, Pakis ya, itu adalah tanaman yang memiliki cadangan nutrisi yang sangat sedikit pada organ batangnya, sehingga ketika dia kekurangan nutrisi itu akan sangat cepat terlihat. Saat itu juga dalam waktu 1-2 hari itu langsung kelihatan. Ciri-cirinya adalah daunnya mengerdil, rontok, dan intinya cepet banget lah. Jadi apabila kalian telat dalam melakukan pemberian nutrisi pada aquascape kalian, terutama pupuk cair ya, karena digantung ya, tanamannya ditempel bukan ditancap, itu akan langsung kelihatan seperti itu. Beda dengan Anubias, Bucephalandra, Moss, Pakis ya, dia ketika kalian telat pun pemberian pupuk dalam 1-2 minggu itu tidak langsung kelihatan, karena tanaman ini adalah tanaman yang slow grow, beda dengan tanaman stem itu tadi. Jadi ingat, jangan lupakan periode pemberian pupuk kalian, air kalian, cahaya kalian, dan tentunya CO2 kalian apabila memang itu mensyaratkan CO2. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Apabila saya ada salahnya, ada yang masih belum benar, kita bisa diskusi di kolom komentar. Sampai jumpa dan salam kobok-kobok.